Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Fakultas Ilmu Budaya UB kembali menggelar Anugerah Sabda Budaya. Menginjak usia keempat, penyelenggaraan ASB memberikan penghargaan kepada seniman dan sastrawan yang berasal dari Jawa Timur. Dengan adanya kegiatan ini, Dekan FIB UB, Hamama, berharap FIB dapat turut serta dalam melestarikan kesenian tradisional dan juga dapat ikut mempromosikan seni tradisi yang ada serta lebih dekat dengan para seniman dan budayawan. Selain International Conference, kami juga memberikan anugerah Sabda Budaya kepada seniman dan budayawan Indonesia untuk menghormati beliau-beliau yang telah berkecimpung di dalam seni dan budaya Indonesia dan membuat Indonesia harum dengan seni yang dikembangkan oleh beliau-beliau. Selamat datang, dalam hal ini ada Cak Kartolo, Ibu Oki Madasari, dan Mbah Bajo. Nah, kemudian kami juga melaksanakan peresmian hari ini. Kami memohon Bapak Warektua nanti berkenan meresmikan layanan fasilitas layanan akademik kami yang walaupun terbatas, tapi kami berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswa dan juga mempersiapkan diri dalam rangka ACLAS International Accreditation. Demikian yang kami coba laksanakan hari ini, Bapak Ibu, dan karena terselenggaranya acara ini dengan baik, saya sampaikan terima kasih kepada Panitia Seminar Internasional, Panitia Sabda Budaya, dan Panitia Dies Fakultas Ilmu Budaya. Pemirsa, upaya meningkatkan produksi ayam perlu dilakukan agar dapat memenuhi permintaan pasar. Melihat peluang tersebut, dosen FAPET UB, Profesor Halim Natsir, menjelaskan melalui program Matching Fund, pihaknya telah melakukan persilangan ayam jantan dari ayam Bangkok dan ayam betina dari Lohman Platinum atau ayam Jago Super untuk membantu para peternak agar ke depan dapat meningkatkan produksi ayam dengan kualitas terbaik. Sekarang lagi mulai tumbuh semangat untuk istilahnya menghasilkan strain baru. Strain baru ini adalah saya katakan memang belum murni Indonesia. Kalau murni Indonesia kan ayam kampung gitu kan, pertumbuhannya kan lambat. Ya, kebetulan sekarang ini kelompok kami, riset grup kami itu mendapatkan dana matching fund, ya, dana matching fund dari Dikti itu sekitar 800, kemudian dana dari mitra juga 800, jadi 1,6 M. Ini kita akan menghasilkan namanya ayam strain UB Berlin. Apa itu? Karena pabriknya itu namanya Berlin. Kemudian karena sumbangan kita untuk supaya menjadi strain yang unggul, akhirnya kita sepakat menamakan UB Berlin. Ya, memang rencananya tidak mungkin tahun ini, insya Allah itu tahun depan, tetapi progresnya tahun ini sudah cukup bagus. Jadi ayam jantannya itu dari ayam Bangkok. Jadi kita konservasi juga ayam lokal. Kalau betinanya itu dari Lohman Platinum. Orang menyebutnya itu biasanya ayam Joper, mungkin pernah dengar ya, Joper ya. Ayam Jawa Super gitu ya. Ya, tapi Joper ini kan kelemahannya keseragaman bobot badan, keseragaman bulu itu terlalu beragam. Sehingga pada saat kita masuk ke CV Berlin itu, warna hitam yang dikehendaki itu masih sekitar 20%. Kemudian
di tahun kemarin karena kita mendapatkan matching fund itu 2 tahun. Kalau yang kemarin tidak sampai 1 M tapi cuma 800, yang sekarang 1,6 itu, tahun kemarin sudah dari 20 itu meningkat menjadi 45% yang hitam. Sampai sekarang ini program belum berakhir, ini sudah sekitar 68%. Artinya apa? Artinya memang kita mengharapkan nanti keseragamannya itu lebih dari 80%. Jadi dengan cara apa? Memang kita memilih indukan jantan yang bagus. Menginjak usia ke-48 tahun, Klinik UB terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Direktur Klinik UB, Dr. Fida Rahmayanti menjelaskan, dengan mengusung tema Connecting People with 1,000 Love, pihaknya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, seluruh sivitas dan masyarakat. Tema kali ini adalah cerminan bahwa klinik universitas inginnya nantinya itu membersamai, selalu berkesinambungan, membersamai, memfasilitasi dari khususnya dari derajat kesehatan, dari sivitas khususnya dan masyarakat umum. Dan itu juga menjadi harapan buat kami ke depannya bahwa agar klinik UB nantinya akan selalu terhubung dan melayani dengan tentunya dengan pelayanan yang unggul. Sekarang nggak paripurna lagi ya, tapi sekarang sudah unggul, jadi pelayanan yang terstandar mutu dan keselamatan pasien. Dan tidak lupa selain rasa syukur yang kami ucapkan di sini, kami juga mohon doa dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, khususnya doa kepada almarhum pimpinan-pimpinan kami terdahulu yang telah berpulang mendahului kami. Mohon doanya, ada Dr. Eti, kemudian almarhum Prof. Rasa, almarhum Dr. Tini juga. Mohon doanya semua. Beliau adalah bersama Dr. Sri Puranto juga turut mengembangkan sehingga klinik UB menjadi seperti sekarang ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa Dies Natalis Klinik UB itu jatuh pada tanggal 28 Oktober. Tadi mungkin nanti bisa jadi pertanyaan ya Bu Amalia ya. Jadi tadi belum ada yang bisa jawab tadi. Sebenarnya ulang tahun Klinik UB adalah 28 Oktober tahun 1974. Itu adalah peletakan batu pertama klinik zaman Dr. Eti almarhum ya, sebelum Dr. Puranto ya. 28 Oktober yang mana rangkaian Dies pada tahun ini kami memang mengusung dari moto kami, yaitu peduli, berbagi, dan mengedukasi. Sehingga untuk pedulinya sendiri kami melakukan pemeriksaan kesehatan di panti jompo. Jadi pasien klinik itu kan nggak hanya anak-anak, nggak hanya bayi, kemudian nggak hanya lansia ya. Jadi di luar sana kita juga door to door, kita juga melakukan home care, kita juga datang ke sana untuk bakti sosial, sehingga Dies Natalis bisa dirasakan juga yang bagi yang tidak bisa datang ke klinik. Kemudian untuk berbagi, kami juga berbagi ke panti asuhan. Banyak sekali ternyata anak-anak di luar sana yang masih membutuhkan ulur tangan dari kita semua Bapak Ibu, dan terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi, baik dari sponsor dan teman-teman dari klinik yang telah menyumbangkan sedikit hartanya untuk membantu mereka yang ada di panti. Arsitektur FTUB turut serta dalam pembangunan dan pengembangan Metaverse Kayu Tangan Heritage. Melalui program Matching Fund Guest Lecture and Workshop, FTUB mengajak mahasiswa dan para pihak industri untuk turut serta dalam pengembangan prototipe yang difokuskan pada pengembangan digital teknologi untuk mengembangkan virtual environment dan pembangunan database digital bangunan atau kawasan bersejarah di kayu tangan.
hari ini adalah merupakan kegiatan guest lecture and workshop dalam pengembangan metaverse kayu tangan ya. Jadi pada kesempatan kali ini itu kita menghadirkan dari pihak mitra industri FX Media Internet Ltd yang memang berkedudukan kantor pusatnya di Singapura yang bekerja sama dengan kami dalam program Matching Fund 2022 yang memang tujuannya adalah ingin kami mengembangkan prototipe metaverse kayu tangan, di mana metaverse kayu tangan ini akan dipusatkan atau difokuskan pada pengembangan digital teknologi untuk mengembangkan virtual environment dan sekaligus membangun database digital bangunan atau kawasan bersejarah di kayu tangan. Pada kesempatan kali ini pula kami menghadirkan banyak teman-teman perwakilan dari universitas lain selain Brawijaya di Kota Malang, tentunya ada UMER, ada ITN, kemudian ada beberapa lagi lembaga pemerintah yang terkait ya, walaupun tidak mengikuti secara luring, mereka juga berkesempatan mengikuti daring seperti dari pihak Bapeda gitu ya. Kemudian ada juga dari perwakilan Ikatan Arsitek Indonesia yang memang ini merupakan kolaborasi yang kita harapkan supaya pengembangan metaverse kayu tangan ini benar-benar bisa menjadi satu pengembangan yang utuh yang nantinya bisa kita sumbangkan sebagai proyek kepada pemerintah kota untuk bisa dilaksanakan. Di hari jadi Klinik UB yang ke-48 tahun, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UB, Bapak Bambang Susilo, memberi apresiasi kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang telah bekerja dan berupaya secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik. Bambang Susilo juga menyampaikan harapannya agar kedepannya ada lebih banyak lagi dokter dan nakes yang dapat turut serta membantu pelayanan dan pengobatan untuk daerah-daerah terpencil. Saya kebetulan tahun ini ya itu juga ada program pengabdian masyarakat dokter mengabdi, lanjut dengan program Matching Fund ya, yang ada di daerah Gorontalo. Letaknya sangat jauh itu ya. Jadi kalau dari Gorontalo ke lokasi namanya Pinogo itu, desa yang sekarang di kecamatan, letaknya di tengah-tengah hutan. Itu kalau dari Gorontalo ke lokasi yang terakhir itu ada jalan aspal itu 1 jam. Dari lokasi aspal ke lokasi yang di Ponorogo itu satu-satunya jalan ya, itu hanya bisa dinaiki dengan sepeda motor dan harus kendaraan trail gitu. Itu perlu waktu 5 jam. Jadi saya ngojek 5 jam dari titik ke titik yang terakhir sana. Di sana ada puskesmas itu. Jadi puskesmas, dan satu-satunya itu jadi masalah besar juga karena masalah transportasi. Yang saya salut itu juga ada seorang dokter di sana itu mengabdi di sana. Makanya saya itu benar-benar salut kepada tenaga kesehatan yang pengabdiannya begitu besar pada masyarakat. Dengan perjalanan yang sangat jauh ya, 5 jam dan satu-satunya dengan trail itu. Saya ikut ngecek juga ke sana itu. Boyok loro kabeh gitu ya. Tapi saya kira lebih loro dengan tenaga kerja kesehatan yang di sana itu. Jadi kalau merujuk ke rumah sakit itu jadi masalah juga. Jadi ternyata dokter itu bekerja berat karena di lokasi di sana itu banyak hal-hal yang harus ditangani dalam kondisi darurat. Obat tidak ada, obatnya sudah ketemu ini tapi obatnya sudah tidak ada. Jadi banyak hal. Belum lagi peralatan-peralatannya sangat terbatas. Jadi benar-benar saya salut ke tenaga kesehatan yang bekerja benar-benar untuk kemanusiaan. Maka nyambung benar pada hari ini kalau kita bicara di sini disampaikan tadi connecting people with a thousand love, ini memang itu dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Tepuk tangan untuk dan semua tenaga yang Ibu sekalian, itu di sana itu kalau merujuk itu tidak bisa orang sakit dengan ojek, jadi harus jalan kaki itu 10 sampai 12 jam. Iya, jalan kaki itu ya, karena tidak ada kendaraan. Kalau naik trail ya orang sakit kan tidak mungkin, 2 orang juga tidak mungkin. Jadi jalan satu-satunya adalah demikian. Dan kemarin waktu sana itu salah seorang kepala desanya itu harus rumah sakit, meninggal di Gorontalo, itu balik ke lokasi untuk
dimakamkan juga perlu waktu 12 jam untuk berjalan. Dan ini memang saya kira tanggung jawab kita bersama ke depan ya, agar nanti juga terkait dengan kesehatan ini nanti bisa lebih baik lagi di negara kita, dan ke depan ini benar-benar tantangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kemarin juga kebetulan saya interview untuk calon beasiswa LPDP, sama juga teman-teman yang di Papua sana itu kasusnya sama juga itu. Makanya kalau dokter dengan calon LPDP udah saya nggak lihat apa-apa, pokoknya saya akan rekomendasi untuk studi lanjut itu, karena memang itu pengabdian dan benar-benar dibutuhkan di masa yang akan datang, bahkan masa kini juga dibutuhkan sekali. Karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman dokter, teman-teman nakes yang pengabdiannya sangat luar biasa, dan kami terima kasih Pak Dr. Sukuranto, senior kita semua, termasuk saya sebagai anaknya, cuma kelihatannya putih kumisnya, tapi sebenarnya anak beliau itu ya, atas perjuangan selama ini sehingga klinik UB juga akhirnya bisa sebesar ini. Pemirsa, untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah, BPK menerapkan konsep Long Form Audit Report. LFAR merupakan penggabungan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, agar para pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman komprehensif terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi metodologinya tadi melakukan audit kinerja, performance audit, atau dulu disebut dengan operational audit. Atau kita metodologinya apa? Ya, metodologinya tadi kita bisa gunakan apa saja. Artinya better management practice yang dilakukan oleh Australia kita adopt. Kita coba pakai kuantitatif audit. Tapi tadi ujungnya harus kita duduk sama-sama. Nah, kalau kita bilang tidak boleh kan nggak mungkin. Ya, tapi di Indonesia biasa, terkadang ini memang. Misalnya satu, pemeriksa BHAM lebih jauh dari polisi kan? Ya, itu bukan tumpang tindih. Atau orang KPPU nggak pernah mengaudit. Ini problem sumber daya manusia, makanya peran alumni akuntansi ini penting untuk di segala tempat. Ya. Karena itu ada tadi transparansi, kan level transparansi di standar itu. Ya. Nah, banyak pertanyaan kalau kita kinerja, apakah sampai sejauh itu kontrak antara presiden dengan gubernur dengan itu. Lalu siapa yang mengikat? Siapa yang mengukur? Ukurannya apa? Ya itulah ukurannya sekarang, laku dan sakit. Nah, kalau kita BPK nggak bisa melihat semuanya, tapi certain area. Kan tadi tidak seluruh oleh kita nggak punya orang. Auditor kinerjanya baru belajar semua baru belajar, ya. Baru belajar, itu hebatnya auditor kan. Gitu. Jadi auditor itu masuk ke audit itu jadi murid yang baik, keluar jadi guru yang baik. Jadi baru masuk belajar, minta itu. Dia baru sebulan pulang, habis mereka audit, rekomendasiin kan. Itu jargon auditor itu. Jadi murid yang baik, keluar jadi guru yang baik. Ya, jadi ini problem kita di tataran akademis. Tapi kalau kita tidak memulai dari sekarang, melihat dan mengatakan bahwa
bahwa kan saya nggak boleh mengatakan Latif sakit. Ada satu lagi Kementerian Dalam Negeri minta LKPD, ya, laporan keterangan apa? LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban 5 tahunan. Itu kalau dilihat semua sama sumbernya, cuma ngabis-ngabisin kertas saja. Tapi jangan keluar ya nanti. Coba kita duduk sama-sama ya, antara Menpan dengan BPK, ya, berakurnya sama. Kita lihat sehingga tadi pertanyaan ini kita bisa lihat peta jalan perbaikan akuntabilitas di Indonesia. Ya, kita bisa lihat peta. Nah, kalau sama-sama lihat peta sering-sering nongkrong kalau yang di Jakarta ke Jalan Ampera, saya ngajar di sana. Nah, kita diskusi boleh. Senin Selasa. Ya, kalau Senin Selasa, Prof. Nurholis cuma aqua saja. Tapi kalau Rabu Kamis di Bank DKI mungkin sama makan siang. Gaji dosen beda menjadi komisar. Jadi menurut saya menjawab, ini problem kita di dalam mengukur kinerja pemerintahan. Ya, jadi sekarang saya bilang kita ini tujuan bernegara itu adalah bagaimana mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang, kan gitu merdeka. Pemirsa, Rektor UB Profesor Widodo menanggapi terbukanya kesempatan kerjasama yang diberikan oleh Menteri Pertanian terkait Badan Usaha Pertanian Kampus. Profesor Widodo menjelaskan akan segera melakukan proses agar tercipta kerjasama BUPK yang dapat meningkatkan swasembada pertanian. Sebenarnya yang diinginkan bagaimana pemerintah dan kampus itu bisa bersinergi untuk meningkatkan swasembada pangan kita. Di samping swasembada pangan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dari petani dan juga mendekatkan perguruan tinggi melalui proses relevansi pendidikan sehingga mahasiswa itu bisa langsung tidak hanya belajar teori tetapi juga berpraktek untuk melakukan kerja di bidang pertanian tadi. Oh, saya kira bagus itu, saya kira banyak ya. Tapi ini kan seperti kerja profesional ya. Jadi mengajarin mahasiswa untuk tidak hanya teori tapi praktek langsung di bidang pertanian dan juga tata kelola pertanian termasuk diantaranya perdagangan. Kira-kira begitu. Dan saya kira sangat bagus dan relevan dengan program MPKM-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk kerjasama juga dengan pihak swasta. Dengan kementerian tentu kita sudah sering untuk melakukan, tetapi ini kan hal baru yang ini salah satu yang ditawarkan Pak Menteri tadi adalah salah satu program baru dari Pak Menteri yang mana akan mengajak juga seluruh elemen masyarakat khususnya adalah mahasiswa dan perguruan tinggi. Pemirsa, FIB UB memberikan apresiasi kepada para seniman dan sastrawan dari Jawa Timur dan penghargaan tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yakni kategori bidang sastra, kategori seni tradisi, dan kategori insentif proses kreatif. Menurut Ketua Pelaksana ASB FIB UB 2022, Fatoni Rohman, FIB perlu memberikan perhatian kepada para seniman dan sastrawan tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga kajian-kajian keilmuan sebagai upaya membangun peradaban masyarakat. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya mewakili Dewan Kurator untuk menyampaikan hasil kurasi yang telah kami lakukan untuk memilih tokoh-tokoh di bidang sastra, seni tradisi, dan juga budaya. Dewan Kurator telah melakukan identifikasi dan telaah kiprah para tokoh bidang sastra, seni tradisi, dan budaya yang memiliki latar belakang dari Jawa Timur, baik yang kemudian berkiprah di tingkat Jawa Timur, di tingkat nasional bahkan internasional.
Dari berbagai data yang kami pelajari dan kami teliti, kemudian kami berusaha menilai proses kreatif, kontribusi, karya-karya, dan pengaruh para tokoh tersebut. Dalam kaitan dengan proses kreatif, kami menilai perihal konsistensi dan kesetiaan penciptaan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Sementara berhubungan dengan kontribusi, kami Dewan Kurator melihat sumbangsi signifikan apa yang telah diberikan para tokoh tersebut dalam bidang mereka masing-masing. Pada konteks karya-karya yang diciptakan, kami mengkaji dan menilai bobot dan pencapaian kualitas karya-karya mereka. Dan yang terakhir, terkait dengan pengaruh, kami Dewan Kurator menekankan pada sejauh mana peran dan karya-karya para tokoh tersebut mampu memengaruhi kemajuan bidang sastra, budaya, dan seni tradisi, serta sejauh apa jangkauan karya-karya tersebut dalam menginspirasi dan membangun peradaban masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami Dewan Kurator memutuskan untuk memilih tokoh-tokoh sebagai berikut. Pertama, Oki Madasari untuk kategori bidang sastra. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Cak Kartolo untuk bidang seni tradisi. Dan yang terakhir, Mbah Barjo untuk penerima insentif kreatif. Demikian keputusan Dewan Kurator Anugerah Sabda Budaya Universitas Brawijaya tahun 2022. Saya Yusri Fajar selaku Ketua Tim Kurator, Dr. Nanang Suryadi selaku anggota Tim Kurator, Taufan Hendro Baskoro selaku anggota Tim Kurator, Bapak Suta Wardiono selaku anggota Tim Kurator, dan Bapak Winarto Ekram selaku anggota Tim Kurator. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.